Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mikroba yang dapat menggantikan pangan, dan saya mengambil Chlorella sp. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian protein sel tunggal. Protein sel tunggal merupakan makanan kaya protein yang berasal dari mikroorganisme bersel satu. Mikroorganisme bersel satu yang digunakan sebagai sumber makanan mulai dikembangkan pada awal abad ke-19. Protein sel tunggal dapat produksi dari berbagai jenis alga seperti Chlorella, Spirulina maxima, dan Scenedermus sp. Kemudian apa sih pengertian mikroalga? Mikroalga merupakan organisme uniseluler yang mempunyai ukuran bervariasi tergantung pada spesiesnya. Mikroalga merupakan mikroorganisme akuatik fotosintetik berukuran mikroskopik yang dapat ditemukan di dalam air tawar dan air laut. Saat ini mikroalga atau yang lebih dikenal dengan fitoplankton sudah mulai diperkenalkan sebagai sumber pangan yang baru. Di antara jenis-jenis mikroalga yang potensial dan sudah cukup dikenal sebagai sumber pangan adalah Chlorella sp. Kemudian apa sih pengertian Chlorella sp? Chlorella sp merupakan jenis alga hijau mikroskopis yang banyak didapatkan di perairan umum karena sifatnya yang kosmopolit. Chlorella sp adalah pakan dasar biota yang ada di perairan termasuk ikan. Chlorella sp dapat ditemukan di air tawar, payau maupun air laut. Begitupun Chlorella sp banyak terdapat di kolam-kolam, solokan, parit, sungai, tanah yang basah, atau tempat-tempat lain yang lembab. Spesies Chlorella sp sering dipasarkan sebagai makanan sehat yang dipromosikan sebagai makanan fungsional untuk mencegah, menyembuhkan, atau bahkan membantu kesembuhan penyakit umum. Kemudian keunggulan Chlorella sp. Chlorella sp mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yang pertama, hampir seluruh selnya dapat dimanfaatkan dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan struktur yang tidak dapat dicerna. Kemudian yang kedua, tiap sel Chlorella kering mempunyai kandungan protein lebih besar dari 50%. Kemudian yang ketiga, efisiensi fotosintesis dari 1 gram Chlorella lebih besar daripada 1 gram daun tumbuhan tingkat tinggi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Chlorella sp. Yang pertama yaitu faktor biotik. Faktor biotik merupakan faktor yang berasal dari alam yang meliputi semua kehidupan makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi, dan komunitas, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan faktor abiotik meliputi faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi, misalnya cahaya, suhu, kandungan CO2 bebas, oksigen terlarut, derajat keasaman atau pH, salinitas, dan kandungan nutrien. Ciri-ciri Chlorella sp yaitu sel-sel Chlorella sp berbentuk bulat seperti bola atau bulat telur, hidup bebas atau berkelompok, tidak motil, berukuran mikroskopis antara 2-3 mikrometer sel. Chlorella sp terbesar berdiameter 10-12 mikrometer. Chlorella sp bersifat kosmopolit. Ia tersebar hidup di air tawar, payau maupun air laut. Chlorella sp merupakan organisme autotrof fotosintetik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fotosintesis dengan sumber energi sinar matahari. Kemudian prosedur pembuatan tepung Chlorella sp. Prosedur pembuatan tepung Chlorella sp yaitu kultur Chlorella sp dibuat dengan mencampurkan 500 ml dibiarkan Chlorella sp yang diperoleh dari Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dengan air
tawar 5 liter ke dalam wadah. Kemudian tambahkan pupuk aqua walne dan vitamin masing-masing 10 ml. Letakkan pada suhu ruang serta beri pencahayaan 12 jam menggunakan lampu 40 watt dan pasang aerator pada wadah sebagai penyuplai oksigen dalam air. Setelah 1 bulan, kultur Chlorella sp dapat dipanen dengan cara mematikan mesin aerator dan lampu dimatikan hingga kultur Chlorella sp mengedap, lalu ambil endapan tersebut. Selanjutnya, untuk proses pembuatan tepung Chlorella sp yaitu yang pertama, hasil endapan dibersihkan dengan cara memisahkan Chlorella sp dengan sampah yang menempel. Kemudian keringkan di bawah sinar matahari. Lembaran Chlorella sp yang didapatkan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang ketiga, setelah ukuran Chlorella sp menjadi kecil, blender hingga halus, lalu ayak dengan saringan 60 mesh sehingga didapatkan tepung mikroalga Chlorella sp. Inilah diagram alir pembuatan Chlorella sp. Oke, ini selanjutnya tabel komposisi nutrisi spesies mikroalga dalam presentasi bahan biomasa kering. Dapat dilihat ya. Kemudian ini tabel kandungan protein di berbagai makanan termasuk dalam mikroalga. Ada tepung soybean, jamur bir, telur utuh, Chlorella sp, spirulina sp. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dalam penyebutan yang telah saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.